Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita tengah diberikan kesehatan yang kita fungsikan untuk melangkah menempati hal-hal yang mulia, mengikuti kajian yang insya Allah barokah. Mudah-mudahan semuanya itu memberikan catatan termulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungannya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita masih melanjutkan tentang Kitabul Haid, kitab yang membahas masalah haid, ya, fokus kepada perempuan. Namun laki-laki seorang suami juga hendaknya mengetahui, karena hal-hal yang urgent kita sama-sama mengetahui maka enak ya, sehingga dalam keluarga itu permasalahannya bisa terselesaikan dan juga bisa difahami. Perihal haid beberapa hadis sudah kita kaji. Kelanjutan untuk membahas Kitabul Haid, ada bab-bab yang khusus, bab-bab yang tertentu yang diletakkan oleh mu'alif, seorang penyusun kitab ini. Untuk pagi ini insyaallah kita akan tuntaskan 3 hadis yang pendek-pendek dengan babu jawazi huslil haidhi ra'si zawjiha wa turajji lahu. Bab yang membahas tentang wanita haid boleh mencuci kepala suaminya, kemudian wa turajjiluhu dan menyisirnya. Nah ini hadis ke-172, hadisu Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wa in kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu ala ra'sahu wa ala fil masa wa huwa fil masjid fa urajjilu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Aisyah selaku istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Rasul itu benar-benar memasukkan kepalanya kepadaku. Saat itu beliau berada di masjid, maka aku menyisirinya. Wa kana la yadkhulul baita, dan beliau tidak akan masuk ke rumah illa li hajatin, kecuali ada keperluan. Idza kana mu'takifan, yang saat itu beliau sedang i'tikaf. Hadis ke-173,
hadisu Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber dari Aisyah juga, ia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa ana haidun. Beliau bersenggama bersamaku ketika aku sedang haid. Wa kana yukhriju ra'sahu minal masjidi wa huwa mu'takifun, dan beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid ketika beliau sedang i'tikaf. Faksiluhu wa ana haidun, maka aku mencucinya ketika itu saya juga sedang haid. 174. Hadisu Aisyah haddasat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku, wa ana haidun, dan saya sedang haid. Summa yaqra'ul Qur'an, kemudian beliau Rasulullah membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari. Baik, 3 hadis ini kita telaah satu persatu, dan 3 hadis ini amat terkait dari bahasan 172, 173 dan 174, sehingga memberikan pemahaman yang pada dasarnya itu satu pemahaman, namun sedikit ada penjelasan yang berbeda ketika kita menelusuri tentang maknanya. Pada hadis pertama Rasul itu benar-benar memasukkan kepalanya kepadaku. Saat itu beliau berada di masjid, maka aku menyisirinya. Rasul berada di masjid, kemudian dimasukkan kepalanya. Aisyah di mana? Aisyah saat ini berada di kamar rumahnya, karena berdampingan Masjid Nabawi dengan rumah Aisyah, rumah Rasulullah, mepet pun nempel. Maka ketika Rasul saat sedang iktikaf ingin membersihkan rambutnya dan juga ingin bersih-bersih untuk disisiri rambutnya, beliau keluarkan kepalanya. Kemudian Aisyah berada di kamarnya itu karena berdampingan, sehingga untuk mengeluarkan kepalanya Aisyah tahu, maka gampang untuk menyelesaikannya. Nah, ini kalau kita itu kan jauh, bahasanya itu masih perlu melangkah beberapa langkah. Nah, mepet. Makanya sekarang itu Masjid Nabawi yang mulia itu, yang saat itu tidak besar seperti sekarang, itu ukurannya kira-kira 22 meteran, yang sekarang disebut dengan Raudhah. Raudhah itulah Rasul saat itu beriktikaf di situ. Kemudian sampingnya pas rumah beliau sangat kecil, makanya atas yang disebut dengan kubah hijau itu adalah makam Rasulullah. Ini berdampingan, mepet, pas dengan rumah beliau, sehingga amat mudah ketika beliau butuh kepada Aisyah. Kemudian menunjukkan bahwa orang iktikaf boleh menyisir rambutnya. Ini masih dalam konten untuk kebersihan. Boleh menyisir rambutnya. Jadi rambut yang kita miliki, kalau kita tidak meramutnya, tidak menyisirinya, maka kelihatannya nanti akan sulit untuk kita pegang. Nah, Rasul selalu rapi, mencontohkan kepada umatnya bahwa
dari tingkat rambut saja beliau luruskan, beliau sisiri. Kemudian apa? Di sisi lain pada hadis berikutnya itu beliau sampai dicuci rambutnya. Bahasa dicuci pribon? Dikramasi. Walaupun di sini disebutkan merek sampunya nopo, Pak. Aduh. Dulu tidak ada sampo. Yes, mungkin alat ya yang digunakan untuk membersihkan rambut. Tapi yang jelas dibersihkan, kemudian pada penjelasan yang lain diminyai sehingga rambutnya pun juga kelihatan bau wangi atas yang diperhatikan oleh Aisyah selaku istrinya. Nah, Rasul sedang iktikaf. Kemudian pada surat Al-Quran 187 kita akan tahu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan engkau menyentuh. Nah, ini kami artikan menyentuh. Dan jangan engkau menyentuh atau mubasyarah atau bercampur, karena nanti maknanya ke arahnya kemana? Wala tubashiruhunna, dan jangan engkau, tadi kami artikan bersenggama. Di arti terjemahan, dan jangan engkau campuri ya, istri-istri padahal engkau sedang iktikaf di masjid. Wala tubashir, padahal beberapa hadis kemarin juga basyarah yubashir mubasyaratan, redaksinya basyarah yubashir, bersentuhan kulit satu dengan kulit yang lain. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa dan jangan engkau campuri, jangan engkau campuri, maknanya jima. Yubashiru ya, saling bersentuhan antara kulit satu dengan kulit yang lain. Aisyah selaku istri, Rasul selaku suami, ketika seseorang itu disisiri kemudian dikramasi, maka tentu tangan-tangan Aisyah menyentuh kepada kulit-kulit Rasulullah. Ini boleh. Yang tidak boleh jima. Makanya ayat tadi adalah arahnya ke jima. Kemudian untuk bersentuhan walaupun maknanya adalah yubashir, itu adalah bersentuhan. Bersentuhan kulit antara kulit satu dengan kulit yang lain. Kemudian pada hadis ini dijelaskan pula wa kana la yadkhulul baita illa li hajah, dan beliau itu tidak akan masuk ke rumahnya, padahal rumahnya itu sampingnya. Beliau tidak akan masuk kecuali ada keperluan yang urgent. Li hajah itu ada kebutuhan, ada keperluan yang memang betul-betul penting. Nah, di sini seperti apa keperluan itu? Seperti buang air kecil, buang air besar. Ini perlu untuk membuang hajatnya, dan baru beliau itu keluar. Ini menunjukkan bahwa ketika orang itu iktikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada kepentingan mendadak, kepentingan yang memang betul-betul urgent dan memang dibolehkan. Nah, iktikaf yang sesuai sunnah. Adapun iktikaf yang ada seorang sehari, ya, 2 hari, ya monggo. Nah, ini iktikaf yang tidak lama. Yang dicontohkan Rasulullah SAW iktikaf sampai 10 hari. Jadi malam 21 Ramadan, maghrib sudah berada di tempat iktikaf. Kemudian pulangnya nanti malam takbiran. Jadi habis berbuka boleh orang itu meninggalkan tempat itu. Ini di masjid ketika bulan Ramadan. Itu boleh-boleh saja ketika orang itu melaksanakan iktikaf 1 hari, 2 hari, atau beberapa waktu kita masuk ke masjid iktikaf. Karena memang pada dasarnya orang yang menetap di masjid itu pun juga iktikaf. Nah, namun
Rasul mencontohkan yang demikian itu sampai 10 hari. Nah, terus pripun Pak untuk kebutuhan kesehariannya? Nah, Rasul saat itu berada di samping rumahnya sehingga keperluan-keperluan dipenuhi oleh istrinya. Nah, kita yang berada di masjid kalau memang berencana untuk mengadakan itikaf disusun kepanitiaan. Karena kalau itikaf yang dicontohkan Rasulullah sebanyak 10 hari, kita tidak boleh keluar sama sekali, maka kebutuhan ada panitia yang menyiapkannya. Makannya disediakan di masjid. Nah, kemudian kamar mandinya pun juga otomatis. Dan tidak boleh keliaran keluar masuk. Itu kalau memang sesuai sunahnya. Nah, sesuai sunahnya sebanyak 10 hari. Nah, kalaupun toh dalam waktu 10 hari, 5 hari keluar. Nah, mau makan di luar aja, santai, ngopi di luar, ya selesai itikafnya, selesai. Tidak bisa mengikuti kesunahan 10 hari tadi. Artinya bahasanya ya tidak sesuai sunnah. Belum mengarah kepada sunnah Rasulullah SAW yang sebanyak 10 hari itu, sehingga dimatangkan. Nah, karena iktikaf 10 hari itu satu beratnya apa? Meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Jadi pekerjaan kira-kira setahun bekerja, maka sudah dipikirkan saya 10 hari untuk iktikaf. Nah, ini harus dikosongkan. Ini kalau enggak orang-orang yang ya ada kelonggaran sulit. Ya, ini beberapa masjid di Sidoarjo kemarin belum kami ketahui. Ya, tapi bulan kemarin kami lihat di Jombang. Nah, di Jombang itu 10 hari penuh di lantai 2. Ternyata banyak ini. Kami lihat di sana. Dulu di Masjid Pasuruan juga ada. Nah, ini disusun kepanitiaannya. Siapa nanti yang bagian lapangannya untuk mengurusi makannya, mungkin mencucinya, bagian pengurusan dilundrikan, atau bagi itikaf pun juga mempersiapkan diri. Nah, kira-kira 10 hari ganti baju sekian banyak, kemudian tidak perlu mencuci, disiapkan. Karena kegiatan itikaf ya di hadis-hadis yang lain ya zikir itu, zikir, baca Quran, sholat, ya sholat sunnah dipenuhi, dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan saat itu betul-betul dinikmati. Jadi kegiatannya itu. Kemudian boleh ada kajian Islam dalam waktu 10 hari itu, 10 hari penuh. Nah, ini di masjid tempatnya, tidak boleh di rumah. Ini kalau memang mengadakan iktikaf. Boleh keluar kalau kebutuhan, tidak boleh keluar kalau tidak ada kebutuhan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini Rasul kalau keluar memang ada kebutuhan hajatnya. Seumpama masjidnya itu belum ada tempat kamar mandinya, ya boleh keluar untuk keperluan itu. Karena ini kebutuhan yang urgent. Ya, kepentingan yang urgent, orang itu boleh keluar ke tempat yang agak jauh kalau memang kebutuhan. Di hadis yang lain nggak boleh orang iktikaf itu mengiringi jenazah. Ada jenazah lewat ikut ke makam, nggak boleh. Maknanya nanti akan selesai iktikafnya kalau itu mengikuti untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, ini banyak hal-hal yang menjadikan catatan-catatan bagi orang yang iktikaf selama 10 hari penuh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Buktinya Rasul tidak keluar, dan sampai untuk kepentingan aja seperti itu. Kepalanya kalau mau dibersihkan, kalau mau disisir rambutnya, cukup mengeluarkan kepalanya untuk disiri oleh istrinya. Ini hadis yang ke 172. 173. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat
Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa ana haidun. Beliau bersenggama bersamaku ketika aku sedang haid. Dan beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid padahal dia sedang i'tikaf, maka aku mencuci rambutnya dan saat itu pun juga saya sedang haid. Nah, ini haidnya Aisyah tidak menghalangi apa yang dibutuhkan oleh Rasul. Beliau bersenggama, bahasanya yubashiruni, bersenggama kepadaku. Ini maknanya adalah bersentuhan kulit antara kulit Nabi dengan kulit Aisyah. Ini maknanya melihat redaksi ayat Al-Quran 187 tadi, wala tubashiruhunna, dan jangan engkau mencampuri istrimu. Jangan engkau, padahal redaksinya sama, yubashir. Ada makna yang berbeda dengan melihat redaksi yubashiruni wa ana haidun wa kana yukhriju ra'sahu fil minal masjid. Beliau bersenggama bersamaku dan saya sedang haid. Padahal beliau itikaf di masjid, saya di rumah. Kata Aisyah. Di ayat yang tadi surah Al-Baqarah 187, dan jangan engkau mencampuri, maknanya jangan engkau jima. Sehingga pas dengan korinah-korinah makna dari Al-Quran tadi dan juga makna dari hadis. Jadi senggahmanya Rasul pada saat itikaf hanya bersentuhan kulit beliau dengan kulit Aisyah, dan Aisyah saat itu sedang haid. Beliau mengeluarkan kepalanya, ya, Rasulullah kemudian fa'aksiluhu, aku mencucinya, wa ana haidun, dan saya sedang haid, aku mencucinya, maknanya mengkeramasi, dibersihkan rambutnya. Ya, tentunya kita bisa merasakan bagaimana orang yang dikeramasi akan bersentuhan, bercengkraman tangannya dengan kepala itu, karena dengan betul-betul membersihkannya. Dan hadis ini tidak mungkin dimaknai bahwa Aisyah ketika menyisiri rambut Rasul, Aisyah ketika mengkeramasi rambut Rasulullah itu pakai sarung tangan. Tidak ada. Ini langsung. Makna yubashiru itu adalah bersentuhan kulit yang tidak ada lapisan. Kalau makna lapisan lain lagi, sehingga tidak ada lapisannya. Nah, ini di hadis yang ke 173. Nah, kemudian dalam permasalahan persentuhan ini ada perselisihan, ya, di kalangan ulama ketika urusan wudhu. Tentunya Rasul berada di masjid tadi adalah dalam kondisi tidak hadas, dalam kondisi sudah berwudhu. Faham yang menjelaskan tentang batalnya wudhu dengan sebab bersentuhan dengan perempuan, maka menggunakan ayat aulamastumun nisa, atau menyentuh perempuan, menyentuh. Surat An-Nisa ayat 43, menyentuh. Sehingga orang laki-laki menyentuh kulit perempuan batal wudhunya dengan ayat ini. Atau engkau menyentuh perempuan, laki-laki, kami mengikuti penafsiran bahwa surat An-Nisa ayat 43 ini bermakna atau engkau menjima istrimu, menjima, baru ini batal wudhunya. Nah, kenapa seorang perempuan menyentuh laki-laki, suami istri, tidak batal? Karena memang dibuktikan oleh Aisyah sendiri. Rasulullah pada saat sedang sholat malam, di hadis Imam Nasai dikatakan bahwa faqadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, aku kehilangan Nabi pada satu malam. Faja'altu atlubuhu biyadi, maka aku mencari Aisyah dengan tanganku. Jadi tangan Aisyah
diraba-raba, meraba-raba untuk mencari suaminya Rasulullah. Fawaqatu yadi, maka aku letakkan tanganku itu ala qadamaihi, di atas kedua telapak kaki Rasulullah. Wahuma mansubatani wa huwa sajidun, yang saat itu kaki beliau sedang tercacakkan. Sedang tercacakkan itu adalah ketika sujud. Jadi kedua kaki beliau saat sujud beliau tegakkan. Diraba oleh Aisyah, tersentuh kaki beliau. Maka ini menyentuh memang tangan beliau tidak ada apa? Ya, sarung tangannya, ya tersentuh. Itu malam-malam dan tidak ada lampunya. Gelap. Apa redaksi yang menunjukkan tentang saat itu gelap tidak ada lampunya? Diraba-raba. Kalau ada lampunya mana mungkin untuk diraba? Jelas langsung aja. Ini diraba-raba oleh Aisyah. Dan ini bersentuhan padahal Rasul sedang sholat. Tidak ada istilah batal. Jelas. Kalaupun toh tadi dimanai ya bersentuhan dengan perempuan batal. Hadis bermakna demikian, sehingga untuk maknanya diarahkan bahwa ayat tersebut adalah menyentuh, ya menyentuh dengan sentuhan jima. Lalu ayat tadi dikatakan untuk pembatal wudu. Oke. Kemudian di hadis yang ke-174, hadis Aisyah haddasat anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pernah berkata bahwasanya Nabi SAW kana yattaqiu fi hajri, Rasul bersandar di pangkuanku, wa ana haidun, dan saya sedang haid. Summa yaqra'ul Qur'an, kemudian beliau pun juga membaca Al-Qur'an. Tuh, Aisyah haid disandari oleh Rasulullah dan Rasul membaca Al-Qur'an. Ini jelas hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal ya, dalam syarah Imam Bukhari, beliau mengatakan bahwa kenapa sih Imam Bukhari itu membuat judul seperti ini? Karena menunjukkan bahwa orang yang sedang haid membaca atau membawa mushaf Al-Quran dan juga boleh membaca Al-Quran. Ini menunjukkan seperti itu Imam Bukhari. Jadi orang yang sedang haid boleh membawa Al-Quran dan juga boleh membacanya. Itu jelas-jelas. Walaupun Aisyah adalah tidak membaca. Yang dibawa itu adalah Al-Quran. Rasulullah itu adalah wadah Al-Quran. Wadah Al-Quran 30 juz. Dan membaca Rasulullah itu hafid. Itu disentuh di pangkuan Aisyah. Nah, apa bedanya? Bahasanya loh ya. Ini sebuah perselisihan. Apa bedanya? Nah, seorang berada di pangkuannya, kemudian dia membaca Al-Quran dengan langsung membawa mushafnya. Sama aja. Karena jadi satu. Jadi Bapak Ibu, jadi orang yang hafal Al-Quran memang betul-betul wadah yang amat besar. Di situ Al-Quran dibawanya, dihafalnya, masuk dalam lubuk hatinya. Walaupun ada khilafnya. Khilafnya ini adalah di surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Illal mutahharun. Nah, di dalam ayat itu Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya bahwa tidak boleh menyentuhnya, ya, tidak boleh menyentuhnya Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan bahwa ini tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali sudah berwudu. Ayat ini dimaknai seperti itu. Tapi kami ya tidak condong kepada
memilih pendapat itu, kami condong kepada makna al-mutahharun itu adalah makhluk yang disucikan, yaitu makhluk yang mulia, yang taat kepada Allah. Memang Allah membersihkannya, mensucikannya, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Namanya Al-Qur'an. Yang disebut Al-Qur'an ini dan bukan mushaf itu. Mushaf itu tulisan Al-Qur'annya. Kemudian Al-Qur'annya sesuatu yang bacaan itu. Makin yang bisa menyentuh adalah malaikat-malaikat Allah. Sehingga malaikat Jibril ketika menurunkan wahyu Al-Qur'an itu pun tidak berupa tulisan. Tidak berubah tulisan, tapi disebut Al-Quran ketika malaikat Jibril menuntun kepada Nabi Muhammad, Rasul kita, menurunkan Al-Quran langsung diberikan, didengarkan oleh Nabiullah Muhammad saat itu. Itu malaikat Jibril yang bisa menyentuhnya, karena malaikat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin itu suci. Al-mu'min la yanjus, orang mukmin itu tidak najis. Tidak najis orang mukmin itu. Ada urusan tadi yang dikatakan tidak berwudu kemudian tidak menyentuh Al-Qur'an. Nah, itu memang maaf lagi-lagi khilaf di kalangan ulama. Namun kami sampaikan cenderung untuk memilih pendapat bahwa yang dimaknai al-mutahharun di situ adalah malaikat. Nah, hadisnya tadi begitu. Jadi Rasulullah itu membaca Al-Quran di bangkuan Aisyah yang sedang haid. Jadi tidak ada bedanya. Orang yang belum berwudu, kemudian bagi perempuan yang sedang haid boleh untuk membawa Al-Quran dan juga membacanya. Orang yang beriman tidak najis. Namun lagi-lagi orang yang menjaga wudunya itu lebih terjaga dirinya. Kalau wudu batal wudu itu lebih enak. Lebih enak karena orang yang selalu berwudu kepingin melakukan sholat apapun itu tidak kesulitan. Tidak sulit untuk melakukan ibadah-ibadah seperti sholat, masuk masjid sudah, karena sudah wudhu kita langsung untuk masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid. Demikian pula hal-hal yang lain. Sehingga terjaga bahasanya orang yang bersih dirinya dari batal wudhunya, ini insya Allah juga memelihara diri dari godaan setan. Dari godaan setan, makanya para ulama-ulama dulu untuk menjaga hafalan Qur'annya diantaranya batal wudu. Jadi kalau batal wudu, Imam Syafi'i pun juga demikian. Kalau batal wudu. Sampai Imam Syafi'i, diceritakan Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad seorang murid yang taat kepada beliau. Kemudian menceritakan tentang keistimewaan dan kemuliaan terhadap gurunya Imam Syafi'i itu. Menceritakan kepada anaknya. Nah, Imam Ahmad menceritakan kepada anak-anaknya bahwa gurunya itu luar biasa. Keistimewaan ilmunya pun juga mumpuni. Sehingga pada suatu waktu putrinya tertarik untuk mengetahui bagaimana sih Imam Ahmad yang diceritakan oleh abiku ini. Satu waktu Imam Syafi'i bertamu kepada rumahnya Imam Ahmad, diterima, dijamu dengan makanan yang halal, tadi. Ketika bertamu di rumahnya Imam Ahmad, seorang murid yang betul-betul mulia dan juga istimewa, keilmuannya pun juga luar biasa, Imam Ahmad menyediakan makanan yang luar biasa, disantapnya oleh Imam Syafi'i. Malam-malam saat itu dinikmatinya. Maaf, untuk kali ini Imam Syafi'i makan banyak. Telep, wah ini enak ini makanannya. Kemudian
disediakan oleh Imam Ahmad satu kamar. Habis makan dan habis sholat isya tadi, sholat berjamaah, kemudian beliau bahasa kita itu luma-luma di atas tempat tidur tadi. Nah, dirasa oleh anaknya habis makan tidur. Kemudian sampai subuh sholat berjamaah ke masjid dengan Imam Ahmad. Istrinya melihat Imam Asy-Syafi'i kok saat itu tidak kelihatan sholat malam. Ini catatannya. Yang kedua, habis makan tadi apa? Tidur. Yang ditanyakan oleh abinya, Bi, guru paduka Bi, luar biasa yang Abi ceritakan. Tapi saya Bi punya pertanyaan itu. Habis makan kok tidur. Kemudian malam tidak kelihatan untuk sholat. Lalu yang ketiga pertanyaannya, ya kok gak berwudu? Nah, kok gak berwudu? Ketika ditanya Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad atas pertanyaan anaknya tadi, kenapa Imam Syafi'i makan banyak saat itu? Imam Syafi'i menjawab, seorang muridku Imam Ahmad menyediakan makanan yang banyak ini dan aku nikmati karena memang betul-betul halal makanan ini. Halal dan memang mampu untuk makan lebih banyak tadi. Bukan berarti wah ini kok enggak, monggo makan banyak kalau memang mampu. No. Yang kedua, kenapa tidak sholat malam? Ya, beliau leyeh-leyeh di atas tempat tidur tadi, ternyata tidak tidur. Memikirkan dan sampai menemukan permasalahan 72 permasalahan fikih terjawab saat itu. Jadi pikirannya itu main. Kelihatan matanya tertidur. Masya Allah, 72 permasalahan fikih terselesaikan di atas tempat tidur di rumahnya Imam Ahmad sampai subuh. Kemudian saat itu beliau langsung sholat subuh dan tidak berwudu. Maknanya wong pikirannya main, tidak batal wudunya. Beliau langsung sholat subuh. Begitu istimewanya. Karena memikirkan umat itu luar biasa. 72 permasalahan fikih terselesaikan saat kondisi layang-layang ini. Kita ngerasa mikir, mimpinya pun kesana kemari. Nah ini, ya maaf, bahasanya juga kita berusaha ketika tidur pun juga berdoa. Kemudian kita itu pun juga kan mikir-mikirnya ya juga anak kita, keluarga kita, mungkin memikirkan jamaah kita. Nah, ini jadi bahasanya bahwa tidur untuk memikirkan hal-hal yang demikian ini jelas Imam Syafi'i mencontohkan juga tidak batal. Nah, ini. Nah, kemudian memang jumhur menyatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk membaca ataupun menyentuh Al-Quran yang kondisinya haid. Padahal hadis tadi jelas. Imam Bukhari memberikan judul yang seperti ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan membawa Al-Quran ataupun membacanya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hadis ini memberikan sebuah ilmu yang cukup banyak bagi kita. Kesimpulannya, seorang iktikaf di dalam masjid, ketika iktikaf yang dicontohkan Rasulullah SAW sebanyak 10 hari, seseorang tidak boleh keluar kecuali ada hajat. Lantas yang kedua, bahwa seorang iktikaf boleh menyisiri rambutnya, boleh membersihkan rambutnya, dan juga boleh memberikan wewangian. Yang ketiga, bahwa seorang perempuan haid boleh membawa Al-Quran dan juga boleh membacanya. Di dalam pemaknaan basyaru yubashiru,
di dalam hadis ini dimaknai bersenggama, maknanya bersentuhan kulit satu dengan kulit yang lainnya. Adapun ayat surat Al-Baqarah 187 tadi adalah bermakna dan jangan engkau jima, ya, jima dengan istri pada saat engkau sedang itikaf di masjid. Jadi itikaf di masjid tidak boleh jima, walaupun umpama seorang istri pun juga ikut itikaf dan tidak dalam keadaan haid, maka harus dipisah. Tapi sentuhan untuk tangan satu dengan tangan yang lain, suami istri tetap koridor dibolehkan. Nah, bagi laki-laki ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan ketika orang itu itikaf selama 10 hari. Adapun itikaf yang biasa dilakukan oleh orang-orang banyak ini, monggo bisa juga dilakukan, ya, itikaf 1 hari kesempatan kita apa, dan kegiatan itikaf, zikir, baca Quran, sholat sunnah pun juga dilakukan, kemudian boleh untuk mengadakan kajian-kajian yang semuanya itu diperuntukkan untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya dan juga untuk mencari malam Lailatul Qadar, karena kesempatan itikaf itu lebih besar daripada orang yang tidak itikaf kemudian di luar. Bisa jadi di luar itu tidak sempat untuk ke masjid sehingga terlalaikan. Artinya bahasanya lebih mudah untuk mencari mendapatkan Lailatul Qadar bagi orang yang iktikaf di dalam masjid. Namun kita yang belum iktikaf tapi berusaha untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir itu mencari malam Lailatul Qadar, sehingga orang yang iktikaf dan yang tidak iktikaf itu pun sama-sama ada peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah demikian. Cukup. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.